Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrullah Mukhtarika Yusuf. Ini biasa dipanggil Fahrul ya, dari Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menyampaikan beberapa contoh terkait dengan pelanggaran etika profesi. Sebelum masuk ke sana, saya akan menyampaikan dulu sebenarnya apa sih etika profesi itu. Oke, etika profesi itu adalah sebuah sikap atau perilaku atau kelakuan atau tingkah laku atau apapun itu yang dimiliki oleh seorang yang profesional, yang ahli di bidangnya, yang mana sikap itu mencerminkan rasa tanggung jawab. Intinya di etika profesi itu adalah sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang profesional di bidangnya gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tujuan daripada etika profesi itu untuk apa sih? Sebenarnya tujuan daripada etika profesi itu adalah untuk meningkatkan mutu ataupun kualitas dari hasil pekerjaan yang kita kerjakan. Misalnya untuk instalasi listrik. Nah, itu tujuannya untuk apa sih? Tujuan utamanya kan untuk menyalurkan listrik dari PLN menuju ke rumah-rumah. Misalnya nih, yang saya sederhanakan saja tujuannya itu untuk menyalakan lampu. Kalau hanya untuk menyalakan lampu, kan tinggal lampu disambungkan ke saklar, saklar nyambung ke fasa yang diambil dari trafo PLN yang masuk ke meteran, kemudian netral disambungkan ke meter masuk ke meteran gitu kan. Nah, itu kalau tanpa etika profesi. Tapi dengan etika profesi, maka hal aspeknya itu diperhatikan, kayak misalnya kerapian kabelnya seperti apa, keamanannya seperti apa, jika ada kendala solusinya bagaimana itu sudah dipikirkan. Nah, itulah etika profesi seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita melihat salah satu contoh kasus pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro. Ini kebetulan saya ada di kosan ya. Kosan saya ada di Tembalang. Bentar, saya ganti kamera dulu. Ini adalah kamera belakang saya, jadi kita keluar saja, kita melihat kosan saya. Ini kosan saya ada di Tembalang. Ini ada 3 kamar, 1, 2, 3, ini kamar saya. Nah, teman-teman bisa lihat ini masuk ke sini itu ke meteran dari PLN. Di sini instalasinya menurut saya sangat rapi ya, sangat rapi sekali, sampai di sini tuh nggak ada kabel yang kelihatan ini, nggak ada kabel yang kelihatan ngelentar, hanya terlihat 2 kabel ini aja. Oke, itu yang atas adalah kabel dari PLN ya, dari trafo PLN ke meteran. Kemudian ini ada MCB meteran. Nah, kemudian ini ada kabel yang masuk ke instalasi rumah. Ini ada MCB juga sebagai pengaman. Kalau di instalasi konvensional itu biasanya pakainya sekring yang warnanya hitam, pakai tembaga itu. Kemudian ini ke atas ini ada saluran instalasi di atas sana. Nah, ini kabelnya itu salurannya semua ada di atas plafon teman-teman, di atas plafon, sehingga nggak ada satupun kabel yang terlihat, sehingga nampak sangat rapi sekali. Bahkan ini di dapur, ini ada dapurnya, di atas juga nggak ada kabel sama sekali yang kelihatan. Jadi benar-benar instalasinya ini sangat rapi. Namun ada satu kesalahan di sini, yaitu karena sangat rapi ini sampai-sampai lupa untuk memberikan ruang atau jalur untuk mengakses sambungan kabelnya yang ke jalur kamar ini, ke jalur kamar ini, jalur kamar yang lain itu enggak ada. Jadi ketika ada gangguan itu untuk proses pemeriksaan, untuk melakukan maintenance itu sangat sulit. Nah gitu, soalnya dulu pernah sekitar 1 bulan yang lalu itu saya datang ke kosan dan saya coba nyalakan lampu, itu mati. Saya pikir itu lampunya kenapa, apakah pulsanya habis atau apa, tapi saya lihat di meteran itu pulsanya nggak habis. MCB-nya itu ngetrip terus gitu loh. Saya hidupkan ngetrip, kemungkinannya kan ada arus hubung singkat gitu kan. Nah, namun untuk memeriksa mana yang mengalami hubung singkat, mana yang terjadi gangguan, itu kan susah, soalnya kabelnya itu ada di atas plafon gitu loh. Teman-teman bisa lihat ini kabelnya itu ada di atas plafon dan tidak ada ruang untuk mengakses kabel tersebut gitu. Jadi ketika ada kerusakan itu bingung ini mau benerinya gimana. Nah, akhirnya saya memanggil tukang listrik, tukang teknisi listrik yang memang itu kepercayaan dari Pak Kos ini. Kebetulan Pak Kos juga sedang ada di luar kota, dan alhasil ini ada 2 kotakan itu yang warnanya agak beda. Itu adalah hasil bobolan dari teknik, dari tukang listrik yang saya panggil. Sebenarnya ini nggak ada, tapi gara-gara listriknya ini ngetrip terus, kan harus memeriksa di sambungan instalasi itu. Makanya dibongkarlah itu, dibobolah pakai gorok ini plafonnya. Kan sayang gitu loh, udah bagus-bagus malah digorok plafonnya, kan jadi nggak etis itu. Jadi menurut saya ini instalasinya sudah sangat rapi, namun akan lebih baik lagi jika diberikan ruang lah. Kalau tidak ya jalur untuk mengakses sambungan itu. Ini sudah dibobol.
ini, dua ini. Itu. Kemudian ada satu lagi yang sedikit pelanggaran etika profesi menurut saya. Ini kita akan jalan ke depan. Ini ada kabel. Nah, di sini ada kabel. Kabel ini sangat kacau, sangat tidak rapih, semrawut gitu ya. Nggak ada untuk merapikan, sangat tidak rapi. Ini melewati sini. Ini mungkin kabel telepon atau wifi, saya kurang paham. Kemudian masuk ke, nah di sini. Ini juga tidak ada niat untuk merapikan kabelnya, hanya ditali-talikan seperti itu. Ini menurut saya adalah salah satu pelanggaran etika profesi ya, karena tidak memperhatikan estetika. Ini juga tidak aman juga, nanti kalau misalnya ada yang putus ini kan juga langsung ke tengah jalan ini. Nah, jalan jadi mengganggu ke pemakai jalan. Itu yang kedua. Terus ada satu lagi, ini adalah saya ya, karena saya yang memasang sendiri. Teman-teman bisa lihat ini ada wifi extender, karena di kamar saya ini wifi dari wifi induknya itu tidak bisa diakses melalui kamar saya, jadi saya masang wifi extender. Ini adalah wifi induknya, dari sini ke halang tembok, jadi harus saya masang wifi extender di sini biar sampai ke kamar saya. Nah, pemasangannya teman-teman bisa lihat itu saya hanya ngukel-ngukel kabel aja, yang penting nyala. Soalnya karena saya hanya butuhnya yang penting bisa akses wifi saja, nggak memperhatikan kerapian dan keamanan dan segala macam. Dan itu berbahaya ya kalau misalnya ini kan di ruang terbuka, nggak ada penutupnya. Kalau misalnya nanti kena hujan yang deras, itu airnya bisa masuk ke dalam stop kontak dan malah bisa korsleting seperti itu atau disini. Oke, sekarang kita balik dulu. Oke, kita kembali lagi ke asal kita. Bentar, saya balik dulu kameranya. Oke, jadi gitu teman-teman. Itu tadi adalah beberapa contoh ya pelanggaran etika profesi, terutama di bidang elektro. Di sini saya hanya menemukan kasus itu saja sih yang di sekitar kosan saya. Menurut saya ini yang pertama tadi terkait dengan instalasi, itu akan lebih baik jika diberikan ruang, diberikan jalur untuk mengakses saluran tersebut. Karena jika ada gangguan itu nggak usah bongkar-bongkar plafon gitu loh. Ya meskipun itu sudah rapi, tapi akan lebih baik lagi. Soalnya juga memperhatikan kerapian tapi tidak memperhatikan kedepannya itu seperti apa, juga kan kurang etis juga seperti itu. Kemudian yang kedua terkait pengkabelan tadi, itu lebih baik itu dirapikan atau misalnya dibuatkan wadah untuk menampung kabel-kabel itu jadi satu biar nggak kelihatan semrawut gitu loh. Terus kemudian terkait dengan wifi extender tadi, itu adalah murni pemasangan saya karena saya butuhnya yang penting nyala, jadinya nggak memperhatikan efek-efeknya itu seperti apa, kabelnya juga nggak diperhatikan, yang penting nyala, yang penting bisa sampai ke kamar saya, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat liburan, selamat ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.